Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Vietnam, bertemu dengan Presiden Vietnam H.E. Tholam pada sore hari di Istana Kepresidenan pada 13 September 2024. Dalam pertemuannya, Sekretaris Jenderal dan Presiden Tholam menyampaikan salam dan menyambut kunjungan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Vietnam, menyampaikan kasih sayang dan rasa hormatnya terhadap kemitraan strategis Vietnam-Indonesia. Sekretaris Jenderal dan Presiden mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79, menghargai prestasi yang diraih Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat tersebut dan mengucapkan selamat kepada Vietnam yang telah mencapai banyak pencapaian penting dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan posisinya di kancah internasional. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan simpati mendalamnya atas kerugian dan kerusakan besar yang ditimbulkan oleh topan Yagi di Vietnam. Menhan Prabowo menegaskan, Indonesia selalu menghargai persahabatan dan kerjasama tradisional dengan Vietnam, satu-satunya mitra strategis Indonesia di ASEAN. Kedua pemimpin sangat mengapresiasi perkembangan positif kemitraan strategis Vietnam-Indonesia selama ini. Pertukaran delegasi dan kontak tingkat tinggi di semua tingkatan terpelihara secara efektif, termasuk kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Vietnam pada Januari 2024. Kerjasama pertahanan, kerjasama maritim, kebudayaan, pariwisata, transportasi, pertukaran antar masyarakat, dan hubungan lokal semuanya mendapat perhatian dan dipromosikan secara efektif. Di ASEAN, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Vietnam, dan Vietnam merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi Indonesia. Perdagangan kedua negara dalam 10 tahun terakhir meningkat hampir 4 kali lipat. Kedua belah pihak membahas sejumlah arah kerjasama untuk membawa hubungan kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sepakat untuk lebih memperkuat kepercayaan politik melalui terus meningkatkan pertukaran dan kontak di tingkat tinggi dan di semua tingkatan, mendorong efektivitas mekanisme bilateral, segera menyelesaikan pengembangan program aksi untuk melaksanakan kemitraan strategis dalam 5 tahun ke depan. Berkoordinasi untuk menyelenggarakan kegiatan praktik dalam rangka memperingati 70 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Vietnam dan Indonesia. Kedua belah pihak menegaskan tekad mereka untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral hingga di 18 miliar USD pada tahun 2028 melalui kegiatan promosi perdagangan dan mendukung dunia usaha untuk menghubungkan perdagangan, hilangkan kesulitan dan hambatan perdagangan untuk memfasilitasi akses ke pasar komoditas masing-masing. Kedua pemimpin sepakat untuk terus mendorong dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi dunia usaha dari kedua negara untuk berinvestasi di pasar masing-masing, terutama di bidang-bidang baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, transisi energi, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Presiden Tholam menegaskan bahwa Vietnam siap memperkuat kerjasama untuk menjamin ketahanan pangan dengan Indonesia dan meminta Indonesia untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi produk pertanian dan halal Vietnam untuk memasuki pasar Indonesia. Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang penting lainnya seperti pertahanan dan keamanan. Presiden Tholam meminta Indonesia memperhatikan dan mendukung pertukaran pengalaman dan pelatihan perwira Vietnam untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB. Indonesia mendorong menjadikan ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan mengenai isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Kedua pemimpin menegaskan kembali pentingnya perdamaian, stabilitas, keselamatan, keamanan dan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Timur. Sekretaris Jenderal dan Presiden Tholam meminta Indonesia memperhatikan, mendukung, dan mengirimkan perwakilan tingkat tinggi untuk menghadiri ASEAN Future Forum 2025 dan Partnership Summit tentang pertumbuhan hijau dan tujuan global 2030.